Halo rakyat YouTube sekalian, selamat datang di channel DB News. Bersama aku, Faisal, dan hari ini kita akan ngomongin kasus yang sedang terjadi di Indonesia, teman-teman. Ini adalah kasus penyediaan alat kontrasepsi untuk para pelajar, teman-teman. Yes, teman-teman nggak salah dengar, pemerintah rencananya akan menyediakan alat kontrasepsi untuk para pelajar, teman-teman. Tapi sebelum lanjut ngomongin berita itu, teman-teman, jangan lupa klik tombol like dan klik tombol subscribe agar teman-teman nggak ketinggalan informasi-informasi yang menarik, baik dari dunia lokal maupun dari dunia mancanegara. Jadi, langsung saja kita ke beritanya. Baru-baru ini Presiden Joko Widodo telah mengesahkan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Dalam aturan tersebut, salah satu poinnya mengatur penyediaan alat kontrasepsi bagi para pelajar dan juga anak-anak usia remaja. Penyediaan alat kontrasepsi bagi para anak-anak usia remaja dan juga anak-anak sekolah ini adalah merupakan bagian upaya kesehatan reproduksi sesuai dengan siklus hidup. Penjelasan lebih lanjut mengenai kesehatan sistem reproduksi pada anak-anak usia sekolah dan remaja ini diatur dalam pasal 103 ayat 1 PP nomor 28. Pada ayat tersebut dijelaskan bahwasanya upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja berupa pemberian komunikasi, informasi, edukasi, serta pelayanan kesehatan reproduksi. Nah, penjelasan mengenai bentuk pelayanan kesehatan di sistem reproduksi untuk anak-anak usia sekolah dan remaja ini tertuang di dalam pasal 103 ayat 4 huruf E, yang mana paling sedikit ini meliputi deteksi dini, penyakit atau screening, pengobatan, rehabilitasi, konseling, dan penyediaan alat kontrasepsi. Aturan mengenai penyediaan alat kontrasepsi bagi para pelajar ini tentunya menuai pro dan kontra ya teman-teman ya. Dilansir dari Tirto, mereka yang setuju mengenai aturan ini berpendapat bahwasanya penyediaan alat kontrasepsi ini dinilai sebagai intervensi pemerintah dalam mencegah berbagai penyakit organ reproduksi. Aturan ini juga dinilai dapat menghapus standar ganda di masyarakat mengenai anggapan tabunya mendapatkan alat kontrasepsi bagi para remaja yang aktif secara seksual di saat pergaulan bebas yang kini sedang masif ya teman-teman ya. Jadi jika negara tidak memberikan layanan kesehatan reproduksi yang baik, itu bisa-bisa dianggap sebagai pelanggaran hak asasi kesehatan. Layanan kesehatan bukan hanya sekedar membagikan alat kontrasepsi, tetapi mencakup edukasi kesehatan reproduksi serta para anak-anak usia remaja. Adapun bagi mereka yang tidak setuju akan aturan ini, teman-teman, mereka berpendapat bahwasanya penyediaan alat kontrasepsi ini untuk para anak-anak usia remaja dan para anak-anak sekolah ini bisa menimbulkan persepsi mengenai kebolehan hubungan intim untuk para pelajar dan remaja. Istilahnya sepertinya itu pemerintah ini seakan-akan memfasilitasi gitu ya kurang lebihnya. Bunyi pasal 103 ayat 4 tadi teman-teman ini sangat masih membuka peluang untuk masyarakat ini bisa menafsirkannya secara liar. Jadi ini adalah tugas para pemerintah untuk bisa memberikan penjelasan mengenai masalah tersebut teman-teman. Dan juga aktivitas semacam pergaulan bebas ini kan adalah suatu norma ya di masyarakat ya teman-teman. Ini adalah ada kaitannya dengan hubungan agama teman-teman. Jadi ini adalah suatu hal yang cukup kental di tengah masyarakat Indonesia dan ini dapat memberikan persepsi bahwasanya boleh melakukan hal tersebut asalkan bertanggung jawab. Kan itu sangat menodai norma-norma keagamaan yang sangat kental di Indonesia ya. Kementerian Kesehatan telah memberikan penjelasan mengenai hal ini. Mereka berpendapat bahwasanya penyediaan alat kontrasepsi itu ditujukan bagi mereka-mereka yang anak-anak usia remaja atau usia sekolah yang telah menikah, teman-teman. Jadi ini adalah suatu upaya untuk para pemerintah ini bisa mencegah mereka dari kehamilan. Alat kontrasepsi ini tidak diberikan pada remaja dan para pelajar secara umum karena memang seharusnya mereka tidak melakukan aktivitas hubungan intim ini, teman-teman. Jadi, bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman setuju dengan peraturan ini atau teman-teman justru tidak setuju dengan peraturan ini? Teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya pendapat teman-teman seperti apa. Dan jangan lupa teman-teman klik tombol like dan klik tombol subscribe agar teman-teman gak ketinggalan informasi-informasi yang menarik untuk teman-teman saksikan di DB News, baik dari berita lokal maupun dari mancanegara. Dan jangan lupa follow akun sosial media kami di DB Media News, baik dari Instagram dan juga di TikTok, teman-teman. Faisal pamit undur diri, sampai jumpa.